Konnichiwa, kembali lagi di podcast Pelita Raya School, A Little Bit of Your Story. Di episode sebelumnya, Pelita bercerita sudah membahas tragedi kelam yang pernah terjadi di Amerika, yaitu tragedi 9/11 yang pernah menggemparkan satu dunia. Kali ini, kita akan membahas suatu tragedi pembunuhan yang pernah menggemparkan satu Indonesia, yaitu pembunuhan Munir. Sebelum itu, perkenalkan saya Zia, akan menemani Pelita bercerita hari ini. Ada yang tahu nggak sih Munir ini siapa? Munir adalah seorang aktivis HAM yang dibunuh di dalam pesawat pada 7 September 2004. Meski sudah 18 tahun berlalu, tapi kasus ini masih terus menyisakan tanda tanya. Apa yang sebenarnya terjadi dengan Munir ini? Beliau lahir di Malang, Jawa Timur pada 8 Desember 1965 dengan nama Munir Said Tholib. Ia merupakan anak keenam dari Said Salim Tholib dengan Jamila Said Tholib. Sejak muda, ia aktif dalam berbagai kegiatan sosial dan politik. Ia menamatkan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada yang biasa orang sebut UGM. Selepas dari bangku kuliah, Munir memulai karirnya sebagai relawan di Lembaga Bantuan Hukum atau yang biasa orang sebut LBH, cabang Surabaya selama 2 tahun. Sebelum pindah kembali ke Malang sebagai Kepala Pos LBH Surabaya di kota tersebut dan menjadi Wakil Ketua Bidang Operasional YLBHI atau Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. Selain itu, Munir juga terlibat dalam menangani dan mengadvokasi beberapa kasus pelanggaran HAM di Indonesia pada masa Orde Baru. Ia tercatat pernah menjadi penasihat hukum untuk keluarga 3 orang petani yang dibunuh oleh Tentara Nasional Indonesia di proyek Waduk Nipah di Banyuates, Sampang, dan keluarga korban penembakan di Lantek Barat, Galis Bangkalan. Munir ikut serta mendirikan komisi untuk orang hilang dan korban tindak kekerasan. Munir pernah ikut menangani kasus penghilangan paksa dan penculikan para aktivis HAM pada tahun 1997 sampai dengan tahun 1998 dan mahasiswa korban penembakan pada tragedi Semanggi 1998. Beliau juga aktif mengawal dan mengadvokasi kasus-kasus pelanggaran HAM berat di Aceh pada masa Operasi Jaring Merah 1990 sampai dengan 1998 dan Operasi Terpadu 2003 sampai dengan 2004. Munir juga menjadi direktur imparsial sebuah lembaga swadaya masyarakat yang mengawasi penegakan dan penghormatan atas HAM di Indonesia. Munir Said Tholib berangkat pada Senin 6 September 2004, tepatnya pukul 21.55 waktu Indonesia bagian Barat dengan nomor penerbangan Garuda Indonesia GA974, lepas landas dari Jakarta menuju Belanda. Tujuan ia berangkat menuju Belanda dilakukan untuk menempuh pendidikannya di Universitas Utrecht, Amsterdam. Pesawat yang ditumpangi oleh Munir sempat melakukan transit di Bandara Changi, Singapura. Menurut kesaksian setempat, setelah pesawat lepas landas dari transit di Bandara Changi, Munir sempat beberapa kali pergi ke toilet dan terlihat seperti orang yang sedang mengalami kesakitan. Saat itu, Munir sempat mendapat pertolongan dari penumpang lain yang berprofesi sebagai dokter. Pertolongan ini mengharuskan Munir dipindahkan tempat duduknya ke sebelah bangku dokter. Namun tidak lama menjalani perawatan dari dokter, Munir dinyatakan telah tiada. Munir meninggal ketika pesawat berada pada ketinggian 40.000 kaki di atas Rumania pada 7 September 2004. Kematiannya memicu kehebohan dan menjadi sorotan internasional. Meskipun telah dilakukan penyelidikan, kasus kematian Munir masih menjadi misteri yang belum terpecahkan. Seorang pilot, Polikarpus Budihari Priyanto, divonis dan dihukum 14 tahun penjara atas keterlibatannya dalam pembunuhan tersebut. Namun, dalang dibalik pembunuhan Munir masih belum terungkap. Ketidakjelasan ini telah memicu kecurigaan dan ketidakpercayaan publik terhadap proses hukum yang berjalan. Pada November 2004, Institut Forensik Belanda membuktikan Munir meninggal akibat racun arsenik dengan jumlah dosis yang fatal. 18 Maret 2005, Polikarpus Budihari Priyanto, seorang pilot senior Garuda Indonesia, resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus Munir bersama 2 kru Garuda, yaitu
kru Pantri Udi Irianto, dan pramugari Yeti Susmiarti. Polikarpus didakwa melakukan pembunuhan berencana pada Desember 2005. Jaksa penuntut umum menuntut hukuman penjara seumur hidup untuk Polikarpus. Di tahun berikutnya, 3 Oktober 2006, Mahkamah Agung mengeluarkan putusan kasasi yang menyatakan Polikarpus tidak terbukti melakukan tindak pidana pembunuhan berencana terhadap Munir. Poli hanya terbukti bersalah menggunakan surat dokumen palsu untuk perjalanan dan hanya divonis 2 tahun penjara. Masih di tahun yang sama, pada tanggal 25 Desember, Polikarpus bebas dari LP Cipinang setelah mendapat remisi susulan 2 bulan dan remisi khusus 1 bulan. 10 April pada tahun 2007, mantan Direktur Utama PT Garuda Indonesia Indra Setiawan ditetapkan sebagai tersangka baru. Pada Februari 2008, Indra Setiawan divonis 1 tahun penjara di kasus tersebut. 19 Juni 2008, Muhdi Purwo Pranjono ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan Munir, Deputi 5 BIN atau Penggalangan 2001 sampai dengan 2005. Itu diduga kuat terlibat dalam pembunuhan berencana terhadap aktivis HAM Munir. 31 Desember 2008, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memvonis Muhdi PR bebas murni dari segala dakwaan. 10 Juli 2009, MA menguatkan vonis bebas Muhdi PR. Duduk sebagai Ketua Majelis Kasasi, Valerin J.L. Krikov dengan anggota Hakim Agung, hakimnya Pa dan Muhsin. 28 Januari 2010, MA menghukum Garuda Indonesia dengan mewajibkan memberikan ganti rugi kepada istri Munir, Suciwati, lebih dari 3 miliar rupiah. 2 Oktober 2013, Poli mengajukan peninjauan kembali dan MA mengabulkan dengan mengurangi Polikarpus dari 20 tahun menjadi 14 tahun penjara. 13 Oktober 2016, Presiden Joko Widodo meminta Jaksa Agung HM Prasetyo mengusut kasus Munir lagi. Februari 2017, Pengadilan Tata Usaha Negara membatalkan putusan Komisi Informasi Pusat terkait dengan dokumen Tim Pencarian Fakta kasus kematian Munir. September 2017, Suciwati mengirimkan surat kepada Presiden Jokowi. Suciwati menagih janji Presiden Jokowi untuk menuntaskan kasus kematian suaminya, Munir Said Tholib. September 2018, aktivis dari Amnesty International meminta Polri menindaklanjuti hasil penyelidikan dan mendalami fakta-fakta persidangan kasus Munir yang muncul. Polri juga diminta untuk membentuk tim khusus di internal Polri dalam penanganan kasus dengan melibatkan beberapa pihak profesional. September 2019, Koalisi Keadilan dan Munir mendesak Presiden Jokowi mengumumkan ke publik dokumen hasil penyelidikan tim pencari fakta kasus pembunuhan aktivis HAM Munir Said Tholib. Hal itu mengacu pada keputusan Presiden nomor 111 tahun 2004 tentang pembentukan tim pencari fakta kasus meninggalnya Munir. September 2020, Lembaga Swadaya Masyarakat Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan menuntut kasus Munir dinyatakan sebagai pelanggaran HAM berat. Munir Said Tholib meninggalkan warisan yang tak ternilai bagi Indonesia. Keberaniannya dalam membela kebenaran dan keadilan telah menginspirasi banyak orang. Kasus kematiannya menjadi pengingat penting tentang perlunya perlindungan bagi para pejuang HAM dan pentingnya mencari keadilan bagi mereka yang menjadi korban pelanggaran HAM. Perjuangan untuk mengungkap kebenaran di balik kematian Munir merupakan bukti nyata bahwa warisan perjuangannya akan terus hidup dan menginspirasi generasi mendatang. Jadi, setiap orang yang dilahirkan merdeka memiliki hak dan martabat yang sama. Sekianlah Pelita Bercerita kali ini. Sayonara di Pelita Bercerita berikutnya.